Ada beberapa golongan yang dicintai Allah. Dan ada yang sangat dicintai Allah. Satu dicintai Allah, ada lagi sangat dicintai. Sama tuh itu martabak. Ada yang biasa 10.000. Asal ada telurnya ini mana setengah jadi nih. Ada tuh super. Ini mahal 40.000 ini. Kenapa? Istimewa, spesial. Maka Allah mencintai orang tua yang rajin beribadah. Tapi tidak spesial. Kenapa? Tan lewat mau golok tua, aku masih kajili-jili kok. Maka tapi Allah cinta. Tapi Allah sangat mencintai anak muda yang rajin beribadah. Katem ini. Kalau dia belum balik, belum mimpi basah, siapa dapat pahalanya? Mama dan bapaknya. Ia minjo anak tak perlu bawa ke masjid. Ngapa nonton bola bisa ku bawa anakmu 3. Piko pantai musuh bisa ku bawa anakmu semua. Sambayang suruh tenan kelengerangi. Pertanyaan, kenapa bisa begitu? Setan berhasil goda po. Maka tidak mungkin kita bisa selamat dari godaan setan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan setan itu Pak ada 2. Ada setan nampak, ada setan tidak nampak. Setan tidak nampak, ini biasanya dibacakan sajak ta'uz, dibacakan ayat kursi, lari nih Pak. Tapi injo setan nampak, teman taka, jadi dibacang Yasin, Nabi bilang baca, sanggenu poge. Tambah datang nih Pak. Nah, itulah sebabnya kita perlu pertolongan Allah memelihara ini iman supaya kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Salah satu di antaranya datang seperti ini lalu kita dengar tausiah. Beruntung alhamdulillah. Saya kan banyak masjid ini di Makassar. Tiba-tiba saya 5 hari ini tidak keluar-keluar. Saya lebih banyak Makassar, maka saya bilang cari masjid yang bisa kita tempati sholat subuh. Sudah itu kita dengar ceramah. Langsunglah ditunjuk Nurul Amin. Tempatku dulu sembahyang Jumat juga di sini sama tarawih. Dulu waktu saya SMA dan kuliah 9 tahun kontrak Jalan Harimau. Ada depan masjid itu, ada itu namanya Baitul Aman. Ada lorong di situ masuk, lorong 77A. Di situ masuk di situ. 9 tahun. Jadi kalau ribu kisen di sana, di Baitul Aman banyak anak-anak ribu datang ke di sini. Waktu kejadian pembakaran 98 dulu kan mall ini hari ini. Saya waktu itu masih kuliah. Ibu masih gadis kapan? Masih cantik waktu itu gitu. 1, 2. Ini namanya iPhone. Ya. Dia agak lebih mahal daripada Nokia, Android, apalagi tidak ada kameranya. Kenapa dia menjadi lebih mahal? Karena dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? 1 tera memorinya. Kita tahu itu namanya 1 tera, Bu. Sampai busa-busa pakai 1 tera memorinya. Itu kalau 1 tera memorinya, videonya banyak, fotonya banyak. Tapi kalau misalnya memorinya cuma 12 giga, penuh misalnya dihapus lagi foto, dihapus lagi video. Kalau ini sampai capek bikin video foto. Itu yang membuat istimewa. Yang kedua, apalagi istimewanya? Dia punya kamera 3. Berapa kameranya HP Ibu? Bapak-bapak berapa kameranya HP tak? 3.
Berapa istri tak? Satu lah. Ya apa itu 3 kamera na 1 istri nu? Nah, kenapa dia istimewa? 3 kameranya. Apa istimewanya kalau 3 kameranya? Dia bisa ambil yang paling jauh, gambarnya tetap terang. Dia ambil yang agak menengah, dan dia bisa ambil yang sangat dekat. Namanya zoom in, zoom out. Itu yang membuat dia hebat. Apalagi dengan kamera yang dia miliki ini, mana orang lari bisa tangkap. Tapi Android, Nokia kayak yang ada pakai senter-senter, lari orang tidak bisa mengambil gambarnya. Kabur. Ini hebatnya ini, orang hitam bisa jadi putih. Orang berjerawat bisa mulus. Orang bibirnya karena perokok hitam langsung seperti bibir anak Korea. Lee Min Ho. Hebat nenek. Apalagi hebatnya, kalau bapak merekam sambil jalan, ndak goyang itu. Ada namanya stabilizernya. Itu yang membuat dia istimewa. Apa hubungannya lu jelaskan itu HP lu tas di sini? Besok hari Jumat. Itu hari Jumat dari Senin sampai Senin, itulah hari yang spesial buat orang Islam. Dia menjadi hari istimewa buat orang Islam itu hari Jumat. Kalau dalam 1 tahun, 12 bulan, ada bulan yang istimewa. Bulan apa Ibu? Syawal. Wah, bulan apa Ibu? Ramadan. Kenapa dia istimewa? Lain kali dibahas. Karena ini yang mau dibahas, spesialisasi hari Jumat. Ini kan sudah makin kujelaskan kenapa dia hebat tadi. Nah sekarang, kenapa hari Jumat menjadi hebat? Dari antara 7 hari yang Allah ciptakan, kenapa hari Jumat spesial? 1. Hari Jumat itu, seperti yang saya katakan tadi, rajanya semua hari. Jadi dia menjadi spesial. Siapa bilang? Nabi. Kalau Nabi katakan, bagi kita orang berislam, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita percaya, kita taati. Yang kedua, hari Jumat. Kenapa dia spesial? Karena di hari itu penghapusan dosa. Cuma garis bawah. Tidak semua yang mendapati hari Jumat otomatis dihapuskan dosanya. Tunggu saja hari Jumat deh. Hapus misalnya dosa. Itu kalau kau lakukan amalan. Ada 4 orang mendapati hari Jumat. 15 orang dalam masjid ini mendapati hari Jumat. Tidak semua mendapat ampunan. Sama ini HP. Ucinik ngasem nih. Ada di penjual. Apakah semua yang lihat otomatis dapat itu HP? Tidak. Hanya yang punya uang beli. Ambek makon tidak beli. Berurusan ke sama polisi. Maka hari Jumat, hari penghapus dosa bagi mereka yang melakukan amalan-amalan. Apa amalan-amalannya? Nanti kita lanjutkan. Apalagi keutamaannya hari Jumat? Diulang dulu Ibu, diulang. Karena pasti kita lupa nih. Apa satu tadi Bu? Aku bilang memang Ji. Apa? Apa? Lupa itu? Berarti aku jelaskan supaya gampang kita mengerti. Apa Ibu? Hah? Bu, hadiah ini Sibi. Nah, sebentar diambil karena kalau ke sini kusimpangan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan jawab, kemana salah? Pasti ada hadiahnya. Nah, keutamaan berikutnya di hari Jumat, doa mustajab. Apa itu mustajab? Cepat sampai. Bu, dari Jalan Rusa pergi Taman Rea. Demo anak Umi. Nggak bisa lewat mobil kah? Nah, tutup di jalan. Itu biasa-biasa namanya. Perjalanan umum. Tapi mana demo? Tiba-tiba nak kawal polisi lalu lintas.
2 motor di depan, 1 mobil sedan, 1 mobil sedan lagi di belakang. Tetap lewat Pak, meskipun macet. Itu yang disebut mustajab, cepat sampai. Ini tadi yang demo ndak ada pengawalnya sampai Tonji. Berangkai pagi, maghrib baru sampai. Sampai juga salui. Di hari Senin, Selasa, Rabu lebih mustajab hari Jumat daripada hari-hari yang lain. Apa lagi Bu? Ulangi dua. Bapak-bapak lagi. Sudah mungkin kita Ibu. Dan lagi. Apa lagi? Oh sama-sama, angkat ki tangan dulu, ndak jadi nih. Makanya siaga ki. Tuh, kawan muda, masa kau mau? Dulu. Allahu Akbar. Saya kalau lihat ada begini Pak, senang saya. Insya Allah masa depan Islam ada di jalan rusak. Ya, penghafal, Masya Allah. Ya. Jadi sebelum saya lupa, ibu-ibu kan mau semua jadi anak tak penghafal tuh, tapi ternyata anak tak tidak bisa menghafal, tumpul di otaknya. Apa ibu masih punya harapan punya anak penghafal Quran? Masih. Dengan cara apa? Tidak bisa maki hamil karena 50 murtad. Ya toh? Tidak mungkin biar setel bagaimana susah mi. Itu? Kecuali Allah berkehendak. Lalu bagaimana caranya Ibu? Biaya itu anak penghafal sama anak itu. Tidak mesti anak yang bapak-bapak tidak mesti kalau mungkin punya anak penghafal Quran, tidak mesti anak tak melahirkan itu anak. Tidak. Biar bukan kita yang lahirkan tapi kita yang ngurus ki. Di hadapan Allah sama anak kandung. Maka biaya minne dan murah ji. Bandingkan anak-anak yang pergi sekolah ke London. Tahu jaki London Bu? Tahu jaki jalan cakalan terus belok kiri. Ya kan? Biayanya orang pergi di Jerman kuliah, pergi di Australia kuliah, jauh lebih mahal daripada anak penghafal Quran. Anak penghafal Quran insya Allah ada jaminannya. Nah bantu kau nanti di surga. Nah bantu kau nanti di akhirat. Tapi injo pergi Jerman, pergi London, tidak ada jaminan nah bantu kau nanti di akhirat. Sampai di sana malah kabur agamanya. Karena banyak orang-orang non muslim na temani bergaul, malah tidak pernah sembahyang. Mate lalang injo doetnu. Tena guna-gunana. Nah karena itu wajah gue nah Ustaz. Ngapa saya jago nak mau bahasa Inggris na Ustaz lancar. Kenapa mereka kalau pintar di bahasa Inggris? Berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God. Talekan. Tena aja make Makassar Tonji. Ya toh Ibu? Maka ongkosin jo. Ustaz berapa sih satu hari ongkosnya itu anak penghafal Quran? 50.000, mau tau nggak anak kenong 50.000, tapi 10.000 juga bisa. Bisa jadi ibu yang 50.000, ibu yang 10.000 jauh lebih mulia yang 50.000. Kenapa? Karena orang kaya baginya 50.000 enteng, ibu yang 10.000 itu kita kasih keluar uang belanja tak satu hari. Dan itu Allah Maha Adil, tidak lihat besarnya, lihat pengaruhnya dalam hidup ini. Menyumbang 10 juta, bukan. Belum tentu dia lebih banyak pahalanya daripada bapak-bapak yang menyumbang 100.000. 100.000 bagi bapak itu pengaruh dalam makannya 24 jam. Tapi bagi orang kaya 10 juta pembeli pulsana gitu. Apalagi uang pilkada. Batu misalnya masjid ini sumbangan. Rokok dicoblos. Sudah kau janji orang baru tidak dicoblos. Nah itulah beberapa keistimewaan dan keutamaan sholat hari Jumat. Ya, sama itu tadi itu. Kenapa ini menjadi spesial? Itu hari Jumat, itulah keutamaannya menurut hadis. Nah sekarang
apa yang dilakukan. Besok hari Jumat, apa yang dilakukan? 1, memperbanyak membaca suratul Kahfi. Ngaji mungkin surah Al-Kahfi. Ndak ku hafal Ustaz, tidak harus dihafal. Cara bacaku salah-salah. Putar di HP-nu. Meko HP. Al-Kahfi. Sudah itu pegang maki Quran. Ikuti itu. Sudah pegang Quran tapi ndak ku tahu baca. Kalau niatmu memang mengikuti tapi apa boleh buat dulu banyak ki. Orang pi mengaji kita pergi curi mangga. Ini kan zaman dulu tuh. Pak Imam dicuri handuknya. Guru mengaji tak nasuruh ki bikin kangkung dikasih masuk itu lombok di celah-celahan itu kangkung loban-lobannya. Itu kan? Mana akhirnya anak teman-teman tak pandai mengaji. Kita dompa lagi. Tapi tobat maki ini sekarang. Tapi usia tak 70 mi. Susah maki. Alipura sinna'a. Alipura wanna'i. Alipura wanna'u. A'i'u. Dilupa itu semua. Ya kan? Nah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Lihat saja itu. Kau lihat saja itu Quran meskipun kau tidak tahu baca sudah dapat pahala. Bagaimana yang lihat? Kasih ini. Maka itu Tommy jantung maki malu-malu belajar. Kalau ada TKTPA, anak-anak kayak yang anak SD, anak TK belajar ngaji bikin tom maki TKTPA orang tua. Ya maki malu-malu. Ada deh, malu-malu maki Ustaz. Masa berkumis maki pitong ke wisuda? Jantung maki wisuda. Yang penting bisa ki ngaji. Belajar maki. Tiba-tiba lagi belajar maki ini Iqra 2. Ajal menjemput. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Karena kamu sudah ada niat. Baik. Belajar ki. Gue. Udah. Ya. 1. Membaca suratul Kahfi. Yang kedua. Yang disunnahkan amalkan di hari Jumat. Memperbanyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Pegang maki tasbih. Bilang-bilang. Meskipun ada juga orang bilang itu tidak ada sunnah. Itu amalan para pendeta pakai. Tasbih pendeta sedek. Kalau orang pendeta pakai ki. Kalau kita Islam pakai, Islam di sedek. Sama tong ini HP. Kalau orang Kristen pegangnya HP Kristen. Ya toh. Kalau Islam pegangnya HP Islam. Jadi jangan bikin susah. Yang tidak mau pakai tasbih jangan makut. Tapi jangan kau bilang ini yang pakai tasbih sesat. Jangan kau kasih sesat sesama muslim. Sama kiblatmu, sama nabimu, sama sahadatmu, sama rukun imanmu, sama rukun Islammu. Masa gara-gara tasbih kau bilang kafir? Maka ada tuh itu penceramah biasa bikin pusing. Karena bilang 40 kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Wih, banyak nah. Nah rukunnya saja 13 nih. Bingung nggak saya? Itu banyak sekali bela. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Kenapa bikin kasih takut-takut orang yang sholat berjamaah? Kenapa bukan judulnya ceramahmu kesalahan-kesalahan orang yang tidak pernah berjamaah? Kada tuh itu sangi neraka mami na cerita. Ada deh. Di beta di Perancis. Warung kopi banyak utang. Sampai di istri dimarah-marahi sekali sampai dong memang tongko kau. Sampai di masjid mudah-mudahan pencerahan. Nenek salah nggak? Nggak ada merasa nenek ini hidup. Sangi neraka dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Caca. Kayak dia mami panitia hari kiamat. Ya kan? Nah, ibu kalau pegang ki tasbih, kan itu termotivasi ki. Coba maki pegang pilihan-pilihan dan bilang orang tuh, pegang maki bede. Otomatis itu mulut tak ingat Allah. Begitu ibu pegang langsung kita bilang, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih langsung dia bilang, taripan 2, onte 3, bena talekan gitu. Ya kan? Itu memotivasi namanya. Supaya kita lebih gampang beribadah. Kenapa 100? Biasanya tidak berhenti orang sebelum sampai itu putaran 99. Itu gunanya. Sekarang canggih nih. Ada yang namanya digital.